Ya, saudara, kami masih bersama Sekjen Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pak Hartono Laras. Pak Hartono, sambil menyambung, saya sebentar lagi akan coba kemudian lebih kepada perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan berkaitan dengan bansos ini masih beberapa bulan ke depan akan terus dibagikan kepada masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya gini, Pak, mengenai akurasi data bansos ini, catatan Kemensos sendiri ya, Pak Hartono, memang banyak yang salah sasaran atau yang salah sasaran lebih sedikit daripada yang tepat sasaran. Boleh nggak Pak Hartono jujur sama Sapa Indonesia Pagi? Ya, terima kasih Mas Rayu. Saya harus jujur untuk menyampaikan bahwa kalau kita lihat pasti akan lebih banyak yang tepat sasaran dibandingkan yang tidak tepat sasaran. Biasanya yang tidak tepat sasaran ini kan tidak banyak tapi suaranya bisa kemana-mana kan gitu. Ya, mengerti Pak. Bahkan kadang-kadang memang media melihat hal ini sebagai sebuah kritik. Mudah-mudahan menjadi kritik membangun bagi Kemensos begitu. Tapi ini bukan ingin menyenangkan saja begitu Pak. Tetapi memang betul-betul secara faktual dari catatan Kemensos tidak terlalu banyak yang tidak tepat sasaran begitu. Iya, di dalam kondisi normal kita juga terkait dengan data ini kan terus juga mendapatkan perhatian, ya sering dipersoalkan, ya. Apalagi ini terkait kondisi krisis, ya. Dan kita melihat banyak sekali ya orang-orang atau keluarga yang sebelum COVID ini dia tidak masuk dalam DTKS atau tidak mendapatkan bansos atau tidak memerlukan bansos, tetapi dalam kondisi ini dia berubah, ya. Bahkan banyak sekali nanti akan ada orang miskin baru atau orang-orang yang miskin kagetan. Dan ini harus kita tangani. Oleh karena itu kita membuka kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan siapa saja orang-orang itu yang kemudian layak ya untuk mendapatkan bansos ini. Kita tidak memberikan satu aturan atau rambu-rambu yang rumit tetapi cukup simpel. Pokoknya di luar penerima program Keluarga Harapan dan program sembako atau PPNT, kalau itu orang itu layak untuk mendapatkan bansos, maka itu berhak untuk mendapatkan. Ya, saya sedikit nih Pak Hartono ya. Kan Pak Menteri Sosial mengatakan data yang kami pakai itu kan berasal dari daerah, berarti dari bawah ke atas begitu, dan kemudian sampai di pusat, Kemensos membagikannya melalui data tersebut. Sementara beberapa kepala daerah mengatakan ketidakakurasian data ini karena data antara pusat dengan daerah nggak sinkron gitu. Itu di mana titik temunya Pak bagi kami masyarakat untuk mengerti bahwa data yang katanya dari bawah ini kok jadi nggak sinkron dari pusat dan daerah ketika kemudian pelaksanaannya? Apa yang terjadi itu Pak? Kalau tidak sinkron saya kira tidak. Ya kalau ada kekurangan ya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin jelas mengamanatkan bahwa data yang digunakan sebagai data untuk penanggulangan kemiskinan dan program-program perlindungan sosial adalah data yang dihasilkan dari verifikasi dan validasi data dari daerah. Dan juga kita melihat kondisi saat ini daerah yang lebih tahu. Daerahlah yang langsung bisa mengikuti apa yang terjadi di daerahnya. Nah, oleh karena itu kita dua hal inilah yang kemudian menjadi sangat penting kita lakukan langkah-langkah perbaikan untuk yang daerah tidak aktif melakukan verifikasi dan validasi data. Ini kesempatan yang sangat bagus. Harus lebih aktif gitu ya Pak? Iya, bahwa data itu sangat penting. Data itu akan menentukan untuk terkait dengan upaya-upaya kita untuk penanganan berbagai masalah, terutama untuk penanganan COVID-19 itu dan juga untuk penanggulangan kemiskinan. Ya, karena kan seperti Pak Hartono bilang, ada saja orang yang tadinya tidak masuk di dalam data DTKS karena memang dia tidak masuk begitu Pak, karena memang punya pekerjaan sebelumnya dan lain-lain. Tapi akibat pandemi ini mungkin dia di PHK sehingga kemudian harusnya dia sekarang menerima, kan kira-kira begitu. Nah, data ini yang harus oleh daerah dimutakhirkan, divalidasi sedemikian rupa seperti Banyuwangi dan Tangerang Selatan tadi Bapak katakan cepat melakukan hal ini dan itu kemudian mengurangi tidak akurasinya data ini. Kira-kira begitu Pak ya? Iya, saya kira juga banyak
kabupaten kota yang lain sebenarnya ya. Saya hanya menyebut 2 kabupaten dan 2 kabupaten kota tadi ya. Ya. Masih banyak yang lain Oke. untuk melakukan langkah-langkah pemutakhiran data itu. Oke. Itu memang kita berikan dan kesempatan inilah yang kita berikan untuk orang-orang yang ada di masyarakat kemudian belum masuk dalam DTKS itu kiranya bisa dimasukkan. Inilah kesempatan kita untuk sekaligus meningkatkan akurasi data DTKS dan kemudian juga meningkatkan jangkauan ya orang-orang yang belum masuk itu untuk dimasukkan. Nah, kemudian nanti pada saat kita sudah selesai COVID, kita akan lakukan pemadanan, kita lakukan cleansing ya, baik itu dengan Kementerian Dalam Negeri ya, dan juga kita akan cek nanti karena inti daripada data itu di samping ada by name by address, mereka juga harus memiliki NIK. Oke. Nah, NIK itu penting sekali. Sebentar Pak Hartono, sebelum saya sampai ke data dengan Kemendagri itu karena pernah kita bahas juga mengenai big data kependudukan ya. Saya sedikit di posisi ini sekarang. Kalau di posisi validasi data tadi, kalau saya anggota masyarakat nih, Pak Hartono ya, saya di PHK begitu. Saya merasa saya butuh bantuan itu. Saya bisa nggak melapor? Saya bisa melapor kemana supaya saya bisa mengajukan diri untuk menerima bantuan tersebut? Atau juga kepada masyarakat yang tidak diperbolehkan mudik. Sementara di Jakarta kan mereka sudah tidak punya pekerjaan sebenarnya. Ingin pulang kampung sedang ada larangan. Mereka kan juga bisa sebetulnya mendapatkan bantuan ini. Kalau mereka belum terdata, mereka bisa aktif nggak menyampaikan ini? Itu gimana prosedurnya Pak? Sudah diaturkah? Iya, kalau melapor pasti ke pemerintah daerah. Sudah ada mekanismenya, ada musyawarah desa, musyawarah kelurahan di tingkat desa dan kelurahan. Kemudian hasil dari Musdes dan Muskel itulah disampaikan ke kabupaten kota untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial melalui atau ditembuskan ke gubernur. Dan kita harus melihat Mas Bayu, ini kan bantuan sosial itu juga banyak ya diberikan ya, ada dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, itu ada BLT dari dana desa, kemudian ada prakerja yang juga diarahkan untuk mereka yang korban dari PHK, dan juga mereka yang selama ini mendapatkan sumber mata pencarian, kemudian karena COVID kehilangan sumber mata pencarian, dan juga ada bansos yang dari provinsi, ada dari kabupaten kota. Saya ambil contoh, kalau di Jawa Barat itu kan ada 9 pintu bantuan sosial. Iya. Nah, kalau hal-hal semacam ini Pak, apakah kemudian memang, saya membayangkan begitu ya Pak Hartono, memang pemerintah daerah itu jadi kewalahan juga karena banyaknya bantuan-bantuan ini, atau sebetulnya seperti apa menurut Pak Hartono ini? Nggak bisa memang disatukan atau menjadi 2 atau 3 bantuan saja kepada masyarakat sehingga kemudian ini mempermudah juga dari sisi akurasi data dan mengurangi kemungkinan salah sasaran, Pak Hartono? Iya, kalau ada kesulitan ya, ada kerumitan ya, tahap pertama ini kita lebih setuju sebenarnya ya. Kalau ada kerumitan itu karena banyaknya bansos. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, lebih baik kita karena banyak bantuan kita kemudian jadi repot begitu ya Pak ya? Rumit dan ruwet daripada rumit dan ruwet tidak ada bansos ini. Oke, ya. Tetapi kan harus tepat sasaran nih masalahnya Pak. Kalaupun hanya sedikit salah sasarannya, tetapi kan mudah-mudahan ini bisa terus diperbaiki. Bisa nggak sih sebenarnya Pak diperbaiki? Memang mimpi kita semua punya data kependudukan yang sama sehingga ada bantuan dan lain-lain dan segala macam. Ini kemudian kita tidak terjadi sebutlah akurasi data yang salah dan lain-lain. Ini on the way ke sana kita atau seperti apa sebetulnya? Sebenarnya kita ini sedang melakukan suatu langkah besar untuk memperbaiki data, terutama di TKS ya. Kita membangun satu sistem, ada sistem informasi kesejahteraan sosial next generation yang memberikan satu kemudahan bagi daerah untuk mengupload ya, mengirimkan data yang ada di kabupaten kota,
untuk masuk menjadi DTKS. Kita juga sudah melakukan ya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan upaya kita untuk melakukan pemadanan data ini, terutama yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan. Ya. KPK sendiri itu menjadikan DTKS ini atau perbaikan DTKS ini menjadi strategi nasional upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Oke. Jadi kita ingin bahwa bantuan sosial yang bersumber dari APBN ini kita harus betul-betul mentaati aturan. Prinsipnya di samping harus tepat dan juga harus akuntabel. Ya, oke. Maka kita memberikan satu prosedur dan mekanisme ke daerah, dan mekanisme prosedur itu sangat simpel sekali. Ya, Pak Hartono, terakhir Pak, masih panjang ini bantuan sosial akan diberikan beberapa waktu ke depan, masih kerja keras Kemensos beserta jajaran bekerja sama dengan pemerintah daerah begitu untuk membagikan ini semua. Memungkinkankah atau masih belum mungkin menurut Pak Hartono? Jadi masih akan terjadi sebetulnya ketidakakurasian data berkaitan dengan data sistem yang kita miliki ini dalam pembagian bansos beberapa waktu bulan ke depan. Atau sudah akan ada perbaikan dari pembagian bansos ini ke depan, Pak? Ya, komitmen kita dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan seluruh masyarakat sama. Kita ingin ke depan akan menjadi semakin kecil ketidaktepatan sasaran atau kekurangan-kekurangan dalam DTKS ini. Kita ingin DTKS ini semakin meningkat kualitasnya, artinya semakin valid, sehingga data itu akan dapat menjadi satu instrumen penting sebagai dasar untuk upaya-upaya kita dalam rangka memberikan bantuan atau memberikan satu perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Ya. Jadi kita tidak hanya terbatas pada saat pandemi COVID-19 ini, tetapi DTKS ini juga sudah menjadi satu dasar untuk berbagai program. Di samping program yang ada di Kementerian Sosial, juga program-program yang ada di kementerian lembaga terkait. Misalkan untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau penerima kartu Indonesia Sehat itu kan datanya dari Kementerian Sosial. Mengcover 96,8 juta jiwa. Dan juga untuk kaitannya dengan subsidi listrik dan juga untuk kementerian dan lembaga yang lainnya itu menggunakan DTKS ini. Ya, tapi dibutuhkan peran serta banyak pihak agar data-data ini makin mutakhir dan makin mengurangi ketidakakurasian untuk pemberian bansos. Baik, begitu kira-kira ya Pak Hartono? Iya. Oke. Kementerian Sosial akan terus melakukan fasilitasi, membangun satu sistem, meningkatkan SDM, melakukan fintech terkait dengan langkah-langkah perbaikan data ini. Baik. Dan oleh karena itu kami memberikan satu ruang kesempatan pada daerah untuk aktif ya memutakhirkan data ini, karena data ini sungguh sangat penting dan terasa pada saat aktif sekarang ini. Ya. Baik, Pak Hartono Laras, Sekjen Kementerian Sosial Republik Indonesia, terima kasih berkaitan dengan akurasi data bansos yang sudah disampaikan, apa kendala-kendalanya dan perbaikan-perbaikan yang sedang terus dilakukan agar ini terus menjadi tepat sasaran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.